Jiwaku tak boleh salah. Tak boleh kalah, bukan tak boleh salah. Setiap kali mengenakan pakaian ini, hati saya jadi gemetar sendiri, Min. Membayangkan betapa sepanjang hidup kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Jujur sejak dalam pikiran, seperti kata Pram. Pram itu siapa, Min? Pram itu mbahmu. Mbak? Aku serius. Aku juga serius, Man. Dengar ya, Man ya. Kamu itu hampir setiap malam selalu menanyakan kepadaku, siapa itu Pram, siapa itu tokoh-tokoh lainnya. Tapi kamu itu selalu lupa, Man. Makanya orang jelate, Man, jelate. Membaca adanya nampak pikun. Awak tuh ya, kalau ngomong selalu bikin panas kuping. Kau memang punya alasan untuk selalu baca buku. Ya, bahkan sampai masuk lubang kubur nanti. Sebab kau itu guru, honorer pula. Ya sedang aku, untuk apa aku baca buku, Min? Toh setiap hari yang aku hadapi itu adalah orang-orang mati. Ya tak mungkinlah aku mengajak mereka berdiskusi. Lagi pula ya, mereka tak akan tanya macam-macam kok. Sebentar. Sebelum aku respon pernyataanmu yang misunderstanding itu, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu perihal. Langsung saja ke pokok persoalannya. Tadi kau mengatakan bahwa aku ini adalah guru, honorer pula. Lalu apa hubungan kalimatmu itu dengan kebiasaanku membaca buku? Oh ya jelas, jelas ada hubungannya. Nih ya, kalau kau sudah jadi guru 100%, ya pengetahuanmu itu pun tak bertambah tak apa. Nasibmu sudah dijamin negara sampai kau wafat. Dan yang paling penting, takkan ada orang yang mencapmu. Tapi kalau masih honorer macam awak nih, malas pula. Ya tambah gampang orang melempar kau ke budak. Dengar ya, Man ya. Aku suka membaca bukan karena aku ini guru. Ya bahkan aku jadi guru 1000%. Atau sekedar kau penjaga kamar kayak seperti kamu ini. Aku bahkan lebih suka sering membaca, Man. Karena itu satu-satu caraku untuk berbahagia, mengerti? Nah, sekarang kau seperti orang yang tak pernah membaca. Kau mulai melecehkan profesiku. Apa maksudmu dengan mengatakan sekedar kaum penjaga kamar mayat? Kenapa ada kata sekedar di situ? Man. Aku tidak melecehkan, Man ya. Itu detail. Dengan menambahkan kata sekedar, aku sekaligus menyampaikan kepada masyarakat khayal ramai
makna profesimu itu? Nah, kau mati menghina aku, Min. Aku tidak menghina, Man. Aku jujur pada fakta. Nah, coba tak kasih contoh ya. Dengar. Seandainya salah satu mayat yang kau jaga di rumah sakit itu menghilang, koran-koran dan media akan heboh beritakan seperti ini. Dilaporkan telah menghilang seorang mayat yang dijaga oleh penjaga mayatnya. Nah, koran, media televisi akan heboh memberitakannya, Man. Lah, coba kalau kau yang hilang, wartawan enggan menulis beritamu. Dilaporkan seorang penjaga kamar mayat yang bernama Rahman telah menghilang. Impossible, Man, impossible. Itulah kenapa kamu itu cuma sekedar ya memang tak enak mendengarkan kalimatku ini, tapi sebagai seorang sahabat, aku ini harus jujur. Kadang saya bingung membedakan mana yang kejujuran, mana yang hinaan. Ya buat orang seperti kita ini, kejujuran atau hinaan sama saja, tidak menambah dan tidak mengurangi apa-apa. Tapi Min, kalau kita ini cuma sekedar, yuk kenapa besok kita akan menerima penghargaan dari gubernur Ya, atas apa yang kita lakukan selama ini? Ya barangkali itu juga cuma sekedar, Man. Barangkali iya, barangkali tidak. Yo, tapi itu lebih baik lah daripada apa yang kita lakukan selama ini. Maksudmu? Kita akan selama ini berpura-pura membayangkan bahwasanya kita akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dari negara. Kita membuat itu semua, membuat piagam itu sendirian, seolah-olah ditandatangani oleh presiden, oleh menteri, oleh wali kota. Lalu kita membingkainya dengan rapi di dinding-dinding ini. Kita harus menghibur diri, Man, agar tidak terlalu pahit. Kita makin tua sekarang ya, Min. Tapi sudah dihargai. Oh, akan dihargai Akan diberikan piagam penghargaan oleh gubernur, oleh menteri, presiden, wali kota. lololo, pengatur sini. Presiden itu kan udah yang paling tinggi, Man. Ya makanya aku turunkan ke tingkat wali kota. Nggak mungkin kan aku naikkan sampai ke tingkat tuan. Jangan, Min, jangan. Oh, jangan libatkan Tuhan untuk sekedar pemberian piagam penghargaan. Apalagi untuk orang seperti kita ini. Ya, kau kan bisa bilang wakil presiden, Mahkamah Agung, ketua DPR, Kapolri. Ngomong ngidul nggak jelas kamu ini. Pokoknya besok kita menerima bagian penghargaan dari gubernur titik. Min, Pak, aku kok jadi ragu ya, Min? memangnya sejak kapan kamu itu nggak ragu? Loh, tapi kali ini ya, Min, lebih besar raguku. Soal apa? Soal penghargaan yang akan kita terima besok. Apa iya ya? Ini bukan sekedar khayalan kita yang sudah-sudah. Man, itu kan ada undangannya. Kan kamu tadi pagi kan yang menerima undangannya sendiri. Oh iya. Jadi kita ini sudah dicatat ya, Min? Alah, Man. Kalau kita ini tidak dicatat, dari mana mereka itu tahu kalau kita ini ada, Man?
Lagi pula ya Man ya, buat orang-orang seperti mereka yang memberikan penghargaan dan menghadirkan orang-orang seperti kita ini di momen-momen seperti itu, maka terpujilah perilaku dia Man. Jadi kita ini masih dianggap Man. Semakin rendah derajat seseorang, semakin tinggilah apa yang dilakukannya. Min, Apalagi aku kok jadi takut ya Min, membayangkan hari esok. sudah pakai baju merah seperti itu kok masih takut? Takut apa? Takut merepotkan negara. Oh, kalau masalah itu nggak usah khawatir kawan. Tidak setiap tahun mereka melakukan itu, cuma sekali setahun. Jadi pemerintah nggak bakalan repot. Oh, pemerintah itu sebenarnya apa Min? Loh, aku kan tak suka baca Min. Makanya aku harus sering-sering bertanya kepadamu Min. Ya sudah, oke. Dengar ya, dengar baik-baik dengar. Pemerintah itu orang yang kamu temui dalam upacara besok mengenakan pakaian-pakaian yang necis, rapi, wangi, dan putih. Yang pintu mobilnya dibukakan dan ditutupkan. Yang datangnya selalu paling akhir, pulangnya paling awal. Yang wajahnya selalu tetap berdiri ketika kita menunduk, bertemu, dan bersalam dengannya. Pemerintah itu yang duduk di barisan-barisan bangku yang terdepan, dan di bangkunya itu banyak makanan-makanan enak Bang. Jadi kalau kau menemukan orang seperti itu besok dengan ciri-ciri seperti itu, itulah pemerintah. Pemerintah. Kita ngomong nggak jelas Bang. Tadi katanya kita mau ganti resik untuk acara besok. Oh, sudah. Kamu duluan yang jadi gubernur. Bagaimana? Oke. Pemberian piagam selanjutnya kita panggilkan kepada Bapak Sarmin bin Suwiryo, seorang guru honorer yang telah mengabdikan diri selama 40 tahun di desa-desa dan sekolah-sekolah terpencil. Selamat. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan wejangan-wejangan dari Bapak Gubernur kita. Monggo Pak. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah selalu semboyan kita. Ayo bekerja, jangan ada yang bermalas-malasan. Apalagi pada saat sekarang ini, negara sengaja mendatangkan buruh dari luar negeri. Supaya apa? Supaya rakyat kita semakin giat bersaing. Supaya bangsa kita tidak kalah oleh bangsa yang lainnya. Contohlah Bapak Sarmin ini. Puluhan tahun beliau mengabdi menjadi guru-guru bangsa yang tak pernah menyerah. Jadi, dengan demikian, terima kasih untuk semuanya. Dan saya harap kita semua bisa bekerja untuk membangun daerah ini, untuk membangun negeri ini, agar negeri kita tidak kalah dari negeri yang lainnya, agar negeri kita tidak lagi dikatakan tertinggal oleh negeri lainnya. Demikianlah arahan-arahan dan wejangan-wejangan dari saya. Selamat bekerja. Man, kau inget dah sebuah kalimat yang disampaikan oleh gubernur. Kalimat itu sangat-sangat menarik Man. Inget dah Man? Oh, ya. Iya.
tolong sediakan dana bantuan untuk para penerima penghargaan. Masing-masing 200 ribu. Bukan yang itu. Kamu ini kalau soal uang kencang. Barangkali yang sesudahnya. Ayo. Oh, ini. Kalian adalah para pahlawan bangsa. Sumbangsih kalian sangat saya apresiasi untuk pembangunan yang sedang saya canangkan ini. Kan yang itu juga, man. Barangkali yang sesudahnya. Ayo ingat lagi. Teruslah berbuat, teruslah bekerja. Jasa-jasa dan keringat Anda sangat dibutuhkan oleh negeri ini, oleh daerah ini, dan kami akan mengenangnya sepanjang masa. Terlalu panjang, man. Ya, barangkali yang sudahnya lagi. Ayo ingat, man. Oh, sesudah itu, gubernur memerintahkan kepada stafnya untuk memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan. Masing-masing 200 ribu rupiah. Apa iya, man? Bener, man? Benar, nih. Tapi ada satu kalimat yang sangat menggetarkan hatiku, loh, man. Tapi ya, apa ya? Aku lupa. Guru-guru bangsa yang tak pernah menyerah. Gitu ya. Persis, man. Oh, kalimat itu, man, menggetarkan hatiku, man. Nih, sampai-sampai aku hampir ambruk di panggung tadi. Ya, itu kan untuk kalian, para guru honorer yang menerima penghargaan. Jadi kalau terdengar kata-kata seperti itu, kalian jadi terharu. Tapi Min, untuk saya, seorang penjaga kamar mayat, kalimat mana yang mengharukan untuk saya, Min? Barangkali seperti ini, man. Kami akan tetap memberikan bantuan kepada penjaga kamar mayat dan seterusnya. Itu cuma kalimat informasi saja, Min. Atau seperti ini, man. Penghargaan itu akan tetap diberikan kepada pegawai negeri rendahan yang mana gaji, kerja dan fungsinya sangat amat mulia bagi masyarakat. Terlalu biasa. Saya sering kok membacanya di surat kabar. Kurang puitis, Min. Lalu kalimat puitis seperti apa yang bisa menggetarkan hatimu itu? Entahlah, Min. Mungkin soal dana bantuan itu. Iya, saya rasa itulah yang paling puitis. Jangan terlalu materialistis, man. Apa kita tidak bisa makan kalau tidak diberikan bantuan dana itu? Dengar, man, ya. Lihatlah keluhuran mereka, man, menghadirkan 2 orang terocol seperti kita ini di panggung-panggung terhormat seperti itu. Kita akan diperlakukan sangat amat layak, man. Kau benar, Min. Tapi aku tidak akan serendah ini jika seandainya saja anakku yang di kampung tidak mengirimiku surat untuk membayar SPP sekolahnya. Ya, saya bisa saja hidup dengan beberapa ribu perak di kantong untuk beberapa hari. Sudahlah, man. Jangan kau rusak malamku dengan keluhanmu yang sepele itu. Dengar ya, man, ya. Berpuluh-puluh tahun kita telah merawat dan mengabdi segala kebanggaan kita. Itulah mengapa, man, setiap kali kita mengenangnya, kita selalu merasa bahagia saat ini. Iya, Min, iya. Iya, kau benar, Min. Kau benar. Gimana kalau kita ngopi sambil dengan kau bercerita? Nah, bagaimana? Ya sudah, bikin sana. Min! Min! Di mana kau letakkan gula dan kopinya, Min? Tidak ada, Min. Persis di tempat semula, tidak bergeser sentipun. Loh, tidak ada, Min. Tidak ada. Apa tikus-tikus itu lagi ya yang merampas jatah kita? Kamu itu selalu tidak sabar, man. Coba cari lagi yang lebih teliti. Oh, alah! Ini dia.
jatuh semua, berserakan di dekat rak sepatu. Loh, kok cuma satu? Ini kopi apa limun, Man? Encer amat. Tikus-tikus keparat itu bikin ulah lagi. Bubuk kopi yang tersisa tinggal seujung sendok. Ya, aku tak tega lah mengumutnya yang sudah tumpah. Apalagi ya, yang tumpah itu persis di dekat sepatumu. Yang kau tahu kan, bau sepatumu itu. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Bercerita itu butuh imajinasi, butuh kepintaran, butuh 2 gelas kopi kental, bukan kopi kepepet seperti ini. Min, jangan terlalu material, Min. Realistis. Wah, ya jangan terlalu materialistis lah, Min. Kita kan bisa menghadapi malam ini sebagaimana mestinya. Tanpa ditemani 2 gelas kopi kental. Ya, setidaknya kan masih ada, Min. Segelas kopi encer. Kalau kita sakit lagi bagaimana? Hah? Siapa yang bakalan tanggung jawab? Hah? Siapa? Ayo. Min, kita itu sakit kalau kita berpikiran sakit. Orang gila makan dan minum apa saja, di mana saja. Ya, toh tidak sakit. Ya, setidaknya itulah yang kita lihat. Man. Orang gila makan dan minum apa saja nggak pernah sakit karena dia nggak memikirkannya. Ini dong. Yalah, sudah. Jangan kepanjangan ketawanya. Tadi katanya kau mau bercerita. Sebentar, ngabisin ketawa yang nanggung ini. Aduh. Nah, sekarang sudah lega. Kamu itu harus nyontok saidaman, tunai dalam melakukan apa saja. Kalau kamu menangis, menangislah sepuas mama. Kalau kamu tertawa, tertawalah, Man. Dan kalau kamu melamun, melamunlah sampai habis lamunan. Jadi dirimu bakalan bebas dan plong. Iya, ya itu. Kau benar, Mir. Jadi, kalau kau mau bercerita, ya ceritalah sampai tamat kisahmu itu. Oh, sebentar tuh, Man. Aku akan bercerita tentang Raden Karna, seorang kesatria Pandawa yang dibuang oleh ibunya Kunti ke sungai. Karena anak itu hasil hubungan gelap sang ibu dengan sang dewa matahari. Lalu si bayi ditemukan oleh Rada, istri tukang kusir kereta kerajaan, yang pada akhirnya mengasuh dia hingga dewasa. Kok kamu bisa apa, Man? Oh iya, Pikun. Kamu ini bagaimana sih, Min? Toh, kemarin lusa baru kau ceritakan itu. Juga ya. Lupa, Man. Tapi kamu belum tahu kan kelanjutan ceritanya bagaimana? Hah? Yang paling pentingnya bagaimana? Jadi begini. Siapa nama Tuan? Tuan bisa tunjukkan keberanian Tuan dengan mengatakan dari mana Tuan berasal. Karena di sini, di daerah ini, semua orang membuka dirinya. Apakah Tuan berani? Nama saya Radea. Saya siap menghadapi Tuan saat ini juga. Siapkan panah Tuan.
suasana tegang. Beberapa pangeran berteriak, "Maju Arjuna, maju!" Lalu Bima dan Yudhistira bersiap barisan paling depan dan bersiap dengan apapun yang akan terjadi. Tapi pertarungan tidak bisa dilanjutkan karena Yudhistira tahu bahwa Radeya berasal dari keluarga yang rendah. Jadi seorang kesatria tidak boleh berkelahi dengan seseorang yang berasal dari kasta yang rendah. Berarti si Karna itu cuma sekedar ya, Min? Itulah mengapa dia berburu dengan Parasurama. Dia ingin mengubah takdirnya, Pak. Dan itu baru berhasil setelah Kurawa mengangkatnya jadi adipati kami. Dan itu pula lah yang membuat dia bertentangan dengan gurunya yang sangat membenci seorang kesatria. Lalu untuk apa pula dia susah-susah jadi kesatria yang pada akhirnya dia harus dipisahkan dari orang yang dia bela dan orang yang dia cintai. Yang pulos karena ini ya. Min, kalau aku yang jadi bapaknya itu si tukang usut kereta kerajaan atau jadi gurunya si para itu, sudah aku tahu dia tuh, Min. Wah, sudah aku injak-injak. Kamu itu deso banget. Kok kayak gitu? Ini cerita mengandung renungan yang paling dalam, sangat dalam, lebih dalam dari isi otakmu itu. Itu ya. Ini cerita tentang bagaimana orang yang berjuang dengan nasibnya sendiri. Ya, tapi untuk apa gunanya? Toh akhirnya dia kalah, mati di tangan Arjuna kan? Ini bukan masalah kalah atau matinya, Man. Bapakmu mati, mbahmu juga mati, para nabi juga mati. Ini masalahnya bagaimana mereka hidup. Hah? Kamu itu ya kelamaan mandi mayat. Jadi yang ada di otakmu itu adalah mayat dan mayat dasar bangke. Kau sendiri pun juga begitu. Cerita yang kau kisahkan itu adalah kisah-kisah orang yang telah mati. Tak pernah kau menceritakan kisah orang yang masih hidup. Mana pernah? Aku menceritakan bagaimana mereka hidup, bukan bagaimana mereka mati. Kalau soal orang mati, itu kan urusanmu, Man. Hah? Lagi pula, hah? Apa mesti aku ceritakan kisahmu atau kisahku? Hah? Begitu maumu? Yo, tapi kami besok kita akan menerima penghargaan dari gubernur. Bayangkan ya, bayangkan tua lelaki tua yang entah siapa pada akhirnya menerima penghargaan dari pemerintah, dari negara. Apakah itu tidak menarik? Apakah kita tidak pantas untuk diceritakan? Ya, apakah kita harus mati dulu baru kisah kita ini layak untuk diceritakan? Apa? Apa yang mesti diceritakan dari kisah kita, Man? Tentang waktu kita muda dulu, hidup menggelandang di kota, mencari pekerjaan. Tentang anak dan istri kita yang telah menganggap kita ini mati dan tidak menganggap kita kembali lagi. Tentang Pati Jompo yang selalu membuat kita merasa takut setiap kita mengingat. Nggak ada. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya ya, Win? Tidak sedikit pun. Jadi kita ini cuma senyap. Cuma asap. Kain tua.
Oh iya, Sobek. sama saja. Ya, tapi sobek kedengarannya lebih lirih loh, Min. Prek. Prek. Biar. Kenapa ada biarnya, Min? Dibuang lalu biar. Anak-anak itu sedang apa mereka? Jadi apa mereka sekarang? Siapa yang sedang kau pikirkan, Min? Anak-anak gelandangan itu, Man. Yang waktu itu gua ajari mengaji. Kau masih ingat, Man? Anak-anakku saja baru sejenak sengaja melupakan. Terlalu penuh pahitan yang harus ditampung oleh otak dan hati yang telah tua ini. Tidak boleh seperti itu, Man. Mengapa tak boleh, ah? Bagaimanapun juga, berkat anak-anak itu hidup kita berangsur-angsur baik seperti ini, Man. Apa kau melupakan itu? Oh, tidak, aku tidak lupa. Aku masih ingat. Setiap malam, kau kumpulkan mereka di emperan stasiun itu dan kau ajari mereka mengaji. Sampai suatu malam, perbuatan muliamu itu dilihat oleh kepala stasiun yang pada akhirnya mengangkatmu menjadi penjaga musola sambil tetap mengajari anak-anak itu mengaji. Aku juga masih ingat kau diberikan oleh jawatan mereka gaji 100.000 setiap bulannya. Dan dari sana pula lah, kau berkenalan dengan pejabat dinas sosial yang pada akhirnya menawarimu pekerjaan menjadi guru honorer di desa terpencil di kabupaten sana. Dan berkat bantuannya pula, aku bisa menjadi penjaga kamar mayat di rumah sakit kota ini. Tidak, Min, tidak. Aku tidak melupakan semua itu. Aku hanya sedang tidak ingin membayangkan wajah dari anak-anak. Man, kau marah padaku, Man. Maafkan aku ya, Man ya. Aku kira dengan mengenang semua itu akan menjadi kenangan yang indah buat kita. Kenangan kita itu indah belaka semua, Min. Pikiran pula yang terlalu pahit. Lalu cerita kita yang bagaimana? Yang bisa menghilangkan kepahitan dalam pikiranmu itu. Bayangkan ya. Bayangkan kalau misalnya saja dana bantuan itu memang kita terima besok. Kita pula pasti akan dengan sangat hati yang riang. Kita bisa beli panganan, gula, kopi, rokok. Dan besoknya kita bisa bersama-sama pergi di pasar, membeli semua kebutuhan pokok kita. Dan pulangnya kita mampir dulu ke kantor pos untuk mengirimi wesel ke keluarga kita yang sangat-sangat merindukan kiriman uang dari kita. Indah bukan? Apakah itu indah menurutmu? Apa kau bisa merasa bahagia? Ha? Hanya dengan mengenang kembali seluruh cerita-cerita yang telah kau baca itu.
Lalu kemudian diam-diam kau merasa menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri dan orang lain. Sedangkan kau tahu, Min, jauh di sana keluargamu hanya meminta satu hal padamu, yaitu kiriman uang darimu. Kenapa sekecil itu kamu menuduhku, Mas? Aku tidak pernah beranggapan akan menjadi pahlawan bagi orang lain. Tidak pernah, Mas. Tapi tadi kau yang mengakui sendiri, Min. Perasaanmu tersentuh, bahkan nyaris ambruk di panggung tadi, hanya karena mendengar kata-kata guru-guru bangsa yang tak pernah menyerah. Masa seorang tidak boleh merasa terharu? Boleh, sangat boleh. Tapi maafkan, kali ini aku tidak bisa menemanimu. Pikiranku terus melayang pada anak-anakku. Lagi pula ya, keharuan itu hanyalah perasaan yang gampang layu. Sarmin, kau tidak akan mendapat apa-apa. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa selain dari air mata. Man, kau akan meninggalkanmu, Man. Apa kita akan berpisah malam ini? Bukankah kita dulu pernah berpisah sangat lama? Kau pergi ke pedalaman untuk mengajar anak-anak di sekolah. Aku di sini menjaga para mayat. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya kita dipertemukan lagi di kota ini. Setelah sama-sama tua, sama-sama tidak diharapkan, dan sama-sama telah dicampakkan. Dan kau akan meninggalkanku, Man? Man, Aku hanya ingin sendiri dan diam. Man, apa kau tidak mau, Man? Meneguk barang seteguk atau 2 teguk kopi ini, Man? Ayolah, Man. Oh ya, Man. Aku ada panganan, Man. Ini ada risoles dan naga sari kesukaanmu. Aku ambil dari sekolah tadi pagi. Aku bungkus tisu, Man. Sedikit hancur, tapi masih enak buat dimakan, Man. Man. Biasanya kau gak pernah melewatkan risoles dan naga sari ini loh, Man. Kita tidak pernah bersedih sebelum ini. Kita selalu bergembira karena kita tahu satu-satunya yang bisa kita tentukan adalah perasaan kita sendiri, Man. Kita selalu bergembira mengoleksi cek gaji, memandangi foto anak dan istri kita, bermain, menari, dan bahkan saling bertukar tempat tidur. Tapi kenapa malam ini kita bersedih? Kenapa kita nggak bisa berbahagia dengan semua ini?
Min, Sarmin. Aku mendengar suara terputu, Min. Makanan favoritmu itu loh, Min. Sepertinya memang masih agak jauh dari sini, Min. Tapi aku yakin pasti dia akan kembali ke sini. Kau punya duit, Min? Aku pasti ada sisa ongkos 4.000. Iya. Kau punya berapa, Min? Kalau semisalnya saja ya, kau punya 5.000 saja, wah, kita bisa tambah beli kopi dan gula. Selebihnya kita beli kue putu makanan favoritmu itu. Segelas kopi panas kental manis plus resoles dan naga sari untukku. Setengah gelas kopi kental manis plus kue putu kesukaanmu untukmu. Kita bisa buat pesta kecil-kecilan malam ini. Kita bisa ngobrol enak loh. Gimana? Kau tidur, Min? Min, dulu kau pernah bilang kere harus setia dengan kere yang lainnya. Jelata harus bersahabat dengan jelata yang lainnya. Saling menyayangi dan saling memperhatikan. Karena kalau tidak, siapa yang akan setia, bersahabat, dan menyayangi mereka? Beberapa tahun yang lalu, kita masih sangat ingin naik pangkat. Kalau kita bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Tapi sekarang, membayangkannya saja kita sudah tidak berani. Kita sudah terlalu tua untuk semua itu. Min, kalau aku mati, aku ingin penghargaan yang kita terima besok dimasukkan di dalam lemari kecil yang ada kacanya, supaya anak-anakku kelak bisa berbangga melihatnya. Anak-anak yang mungkin sudah melupakanku, kecuali si bungsu. Si bungsu selalu ingat kepadaku, menanyakan kabarku. Aku selalu minta tolong kepada istriku, bekas istriku, agar aku bisa selalu menolong biaya sekolah, walaupun tidak seberapa.
Tapi siapa di antara kita yang akan mati duluan ya, Min? Kau atau aku? Siapa nantinya yang akan menciptakan kisah kita ini? Kisah yang kata kau tidak punya daya tarik sama sekali. Kisah yang kata kau lebih asam daripada keringat kita, lebih bodol daripada sepatu yang kita kenakan bekerja, lebih rombeng daripada baju-baju yang kita kenakan. Kadang aku membayangkan kita ini adalah seperti orang yang di tokoh-tokoh yang kau ceritakan itu. Tokoh-tokoh yang selalu bermakna katamu. Tokoh-tokoh yang banyak sekali kau ceritakan padaku. Tokoh-tokoh seperti si Odysseus, Oedipus, Sisyphus, si Agus Salim, Tan Malaka, Bung Karno, Raden Karna, Gatot Kaca, Sultan Syahrir. Banyak, pokoknya banyak. Terlalu banyak kisah yang kau ceritakan itu, Min. Terlalu banyak juga yang harus ditampung oleh otak yang semakin lama semakin keropos ini. Ceritamu itu memang penuh makna, Min. Aku percaya pada ceritamu itu. Tapi apakah ceritamu itu berguna? Apa gunanya cerita-ceritamu itu? Apa? Kalau aku bertanya seperti itu, pasti kau selalu marah kepadaku. Rama, kamu ini tidak setiap cerita harus sesuai maknanya dengan ukuranmu. Ukuran itu soalnya, Mi. Ukuran. Bagaimana bisa orang seperti saya ini mengukur sesuatu yang di luar diri saya sendiri dengan keadaan serba rombeng seperti ini? Saya mengukur sesuatu lebih dari apa yang saya punya. Tidak bisa, tidak bisa. Saya bangga akan ceritamu ini. Saya percaya. Walaupun saya tidak bisa menuturkannya sebaik tuturmu, tapi aku mengerti ceritamu itu. Aku tahu kenapa kau bercerita tentang semua hal itu. Agar kita bisa ikhlas dalam menjalani hidup. Agar kita punya bakti seperti tokoh-tokohmu itu. Agar kita bisa berlapang dada dalam menghadapi hidup ini. Itu semua, kan? Tapi maaf, Min. Saya memang orangnya seperti ini. Walah. Min. Kau dengar tadi tidak? Aku sudah pandai bercerita, Min. Aku selancar dirimu bercerita sekarang. Tuturku selancar tutur dirimu, Min. Ini memang bagus. Min. Kau masih tidur, Min?
setelan itu, Man. Oh iya, Min. Tadi malam itu aku sengaja tidak mengeluarkan seluruh wibawaku. Dan saatnya sekarang inilah aku mengeluarkan seluruh wibawaku. Ya, sampai-sampai gubernur gemeter melihatmu nanti. Nah, kamu mulai ngejek lagi, Min. Dah. Sudah, Man. Kita coba latihan gerak jalan atau berjalan menuju panggung. Bagaimana? Ya. Boleh. Nah, kita coba ya. Ayo. Maju, jalan. Kurang bagus, nah, kurang bagus. Maju, jalan. Waduh, Min. Penggusuran, Min. Wah, sepertinya ada penggusuran, Min. Ayo cepat kita main kemas, Min. Ayo, Min. Ayo cepat kita main kemas, Min. Ayo cepat, Man. Kita sudah ditunggu, Man. Kita akan diberikan mega penghargaan. Ayo, Man, kita nggak pernah terlambat, Man. Mereka sudah memberikannya kepada kita. Ini pahlawan yang membela bangsa.